Namun kau dimulai yumalu samaku wa fi'li wa niyati Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi ternyata di minggu ya, di ahad yang ketiga, yang dimana di ahad ketiga itu kita ada kegiatan asasur satya, yang dimana itu berkaitan dengan adab-adab keseharian ya, yang berkaitan dengan adab-adab atau perilaku yang terlepas dari baik dan buruk. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah ya, kitab kita sudah selesai. Mungkin ini hanya mereview ke kitab-kitab sebelumnya. Alhamdulillah tadi sudah disinggung di depan bahwasannya ketika kita bertemu kepada orang tua di kampung atau orang kota atau orang manapun, santri dan santriwati itu tetap menjaga adabnya. Yang pertama apa? Orang tua itu pasti ingin apa? Mendapat ucapan dari anak-anaknya itu apa? Kabar.
Gitu. Dia ingin merasakan peduli nggak gitu anaknya selama berdoa ya kepada mereka dengan ucapan aja, gimana umi kabarnya, gimana abi kabarnya, gimana bapak kabarnya, gimana ibu kabarnya, setelah atau mau bilang apa kencingnya bagai atau gimana ya, tetap mengadakan sabar. Itu orang tua udah senang banget gitu kan. Jangan kebalikan ya, ketika antum ketemu pulang ke orang tua gitu, pas orang tua datang ke sini pengambilan rapor akhir itu sekitar tengah ya, antum tuh dengan senyuman gitu, jangan sebelum, jangan itu nggak membuat orang tua itu senang, yakin itu, karena yang membuat mereka senang itu adalah senyum dari antum aja itu udah senang, itu bagian dari Adam juga ya. Jadi apa ya, biasakan gitu, biasakan ketika kita bertemu dengan orang tua itu antum gimana sih yang paling terdekat gitu, yang paling terdekat terhadap kalian, walaupun seakan-akan jauh gitu, tega, ada yang dari Bangka ke sini, ada yang dari Maluku ke sini, ada yang dari Depok ke sini dan lain sebagainya. Oh tega orang tua saya itu enggak ya. Jadi tak sepatutnya sebagai anak kalian itu berpikir seperti itu enggak. Justru orang tua kalian itu sangat peduli akan masa depan kalian. Bisa kayak gitu. Assalamualaikum umi, senyum dulu ya. Jangan langsung udah cemburu. Umi, HP anak mana? Ya sudah gitu. Umi kok selama ini nggak pernah jenguk, nggak pernah kirim, misalkan kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya itu orang tua itu tidak pernah memperlihatkan kesulitannya terhadap anaknya, saking sayangnya kepada anaknya. Tetapi kalian, antum dan antum sekalian semua, perlihatkanlah gitu ya. Bukti kalau kalian itu juga sangat perhatian kepada orang tua. Intinya antum itu jangan suka berkata gimana ya, saya kan udah ngomong orang tua ini, saya belajar kayak gini. Jangan terkesan seperti itu ya, karena memang pada dasarnya aku di sini aja tuh sudah tepat. Patut kita mengetahui bersama bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali seumuran kalian itu udah nggak jelas gitu ya, udah nggak jelas nasabnya, udah nggak jelas dia mainnya bagaimana gitu kan. Lingkungan, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar banget gitu ya. Maka untuk itu pesan kami ya, jagalah adab ketika bertemu dengan orang tua ya. Salah satunya adalah bertutur santun pada orang tua. Kalau bisa gak usah ketika kita bertemu kepada orang tua kita itu bicaranya yang berat. Contohnya apa? Kayak tadi, Umi kok atau Abi kok jarang sih jenguk saya, apakah sudah tidak sayang lagi? Jangan seperti itu ya. Seharusnya kita sebagai anak kita mengerti keadaan orang tua kita. Insya Allah yang namanya orang tua itu kalau ada rezeki itu pasti akan apa? Ingat kepada anaknya, nggak mungkin enggak. Misalkan gini, ada anak soleh, saya di sana, ya kak, tolong ini buat adik nanti di pesantren itu ya, bagi dua ya, nanti kakak yang transfer atau kakak yang jenguk adiknya di sana, bilangin mama sedang tidak bebek saja, maksudnya tidak sehat, kayak gitu ya, ngerti, kayak gitu ya. Jangan ketika orang tuanya mewakilkan kakaknya itu dianggap kosong, maksudnya kosong itu tetap harus orang tuanya datang, itu nggak bisa ya. Yang namanya wali itu bukan berarti
berarti orang tuanya langsung ke sini. Ya, itu perwakilan dari kakak, ya, paman antum atau saudara antum atau misalkan tetangga antum yang satu pesantren misalkan nitip itu juga udah mewakili, ya. Seharusnya seperti itu, ya. Tapi yang namanya orang tua itu pasti kalau ada yang karena pasti bisa minta telepon, mungkin enggak, ya, kayak gitu. Dan ada itu kalau sudah baik nanti ketika ada kondisi apapun itu sudah terbaik semua, gitu, ya, secara otomatis. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keseharian. Jangan sampai naudzubillah selama ini yang kita lakukan itu seolah-olah sudah baik, padahal kita nggak tahu perasaan orang tua kita dan teman-teman kita terhadap ucapan dan perilaku kita selama ini. Gitu, ya. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan terbiasa di rumah orang tua dicuekin. Ada nggak yang berasa nyuekin orang tua? Ayo, awal atau Iwan, ketika antum di rumah ada dua pilihan, ada gadget sama orang tua. Sedangkan orang tua itu pengen curhatan antum biasanya kan, dia tuh masih pengen loh gimana sih nak, dia tuh pengen tahu selama di pesantren itu gimana, gitu. Ya, jangan bangun megang HP, ilham misalkan makan baru, habis makan megang HP lagi misalkan, Alif jagain itu adanya misalkan, habis itu main HP lagi, gagak cabut dulu ke rumah misalkan, kayak gitu, terus main HP lagi, terus aku kapan ada waktu untuk orang tua, ya, kayak gitu, ya, bicara dengan baik, ya, karena pada dasarnya orang tua itu pengen tahu keluhan antum di sini, tapi keluhan itu juga ada adabnya. Jangan semua keluhan yang gak baik itu yang gak penting itu diucapkan juga. Misalkan gini, Ma, ini sudah gatel-gatel, ya namanya satu pasti gatel, atau misalkan bersosialisasi, nggak mungkin hidup sendiri, nggak bisa. Sedusi-dusi kita tuh pasti kena. Tapi bagaimana kita menyikapi akan hal itu? Udah ada caranya kok, insya Allah sini. Ya, awat mah jarang, ya, jarang banget yang ada sakit gatal, kayaknya jarang, nggak pernah dengar. Ya, ya. Jadi seperti itu, ya, mengerti? Awat? Iya, Mas Aure jauh-jauh, ya, kayak gitu. Yang Iwan juga secuat-cuatnya Iwan ngobrol lah sama orang tua, ya, bahas gimana. Tapi biasanya kalau Iwan itu memang naluriannya memang cuek, ya, tapi bukan berarti nggak suka sama orang tua. Justru kalau Iwan itu lebih kayak tenaga. Gami biasanya bawa kayak gitu biasanya, ya. Kalau awal itu lebih sama manja biasanya, ya. Tapi awal itu untuk mau mengutarakan perasaannya itu pakai ucapan, ya, nggak apa-apa, ya, diucapkan aja semua yang baik-baik buat motivasi adik-adiknya untuk kesini juga. Sampai rumah punya adik, punya ada lagi. Zakia punya adik, punya ada lagi. Nanti Ustaz ada penerusnya lagi, kayak gitu. Nanti Yoga ada penerusnya lagi, Ayubi ada, Ayubi nanti nurul misalkan. Si siapa namanya? Si Ustaz nanti minta, ya. Yoga nggak tahu, Yoga nanti ada, ya. Dili misalkan siapa, Bang Hussein siapa, Bang Ilham siapa, Bang Luki siapa, ya, ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan segala sesuatu yang kita tidak pernah raih sebelumnya itu dengan kehidupan seorang lagi. Kenapa? Karena memang
situ karena mereka itu meraihnya dengan sungguh-sungguh. Jadi itu salah satu adab juga ketika bertemu dengan orang tua. Paham ya? Paham. Gak usah ngomong itu ngomong-ngomong yang sederhana aja ya. Ya itulah. Kalau kita kembali ke materi, berhubung kita semua ingin meninggalkan, nggak lamanya ya. Jadi untuk mempersiapkan adab-adab kita semuanya, kami di sini hanya mengingatkan saja. Ketika di situ nanti ada namanya mutaba'ah, ya mutaba'ah itu patokannya untuk membiasakan saja, ya membiasakan kalian aja, bukan karena kertas itu ya niatnya. Kalau niatnya berubah ya, nanti soalnya ngecek itu orang tua aku sendiri, jangan nonton ya. Niatnya dirubah, jangan karena kertas, jangan karena takut dihukum. Insya Allah lah ya. Baik, yang berikutnya adalah kita beranjak ke adab dalam berpergian, ya berpergian ya. Kalau misalkan ada berpergian aja, itu ada adabnya. Terutama apa? Bawalah barang yang sekiranya itu dicukupkan untuk pulang. Ya, bersihkanlah atau rapikanlah sebelum pulang. Jangan oleh suap ya, untuk entah tuh kapan, jangan kapan, ketika lupa kali ya. Dia rendam, dia lupa. Pas udah nyampe lagi di sini udah ada penghuninya. Tahu nggak ya? Aku tuh busa sabun itu kalau di lama-lama itu menjadi itu dia kayak belaku, tapi gede belaku tuh. Ngeri banget, pernah nggak lihat kayak gitu? Ngeri banget ya. Coba tuh bayangkan, bisa merusak atau mau makan lagi nggak bajunya? Buang kan? Yang pertama penyakit, yang kedua nggak mungkin dipakai lagi, yang ketiganya atau kurang disiplin dengan dirinya sendiri. Ya, lanjut ya. Ketahuilah berarti itu kata tekanan yang dimana kita harus mencermati, mentelaah apa sih adab dalam berpergian itu apa aja ya. Bahwa berpergian itu bisa menjadi wajib seperti pergi haji ke Baitullah yang suci dan menuntut ilmu yang wajib. Mengapa ada kata demikian? Ya, karena ia pun bisa menjadi sunnah seperti menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau menziarahi para wali dan orang-orang soleh atau kedua orang tua dan para kerabat atau mengunjungi para sahabat dan teman. Ia bisa menjadi mubah seperti perjalanan untuk berdagang atau bertamasya. Itu poin satu. Jadi poin satu itu harus dicermati, ketahuilah ya, atau harus berpergian karena agar tahu kondisi. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah merasakan kesunahan Cirebon ya kemarin ya. Di Cirebon itu sunan apa? Kalijaga ya. Iya, alhamdulillah kita sudah ya ke sana ya, kita merasakan gimana kan? Ke Gunung Jati ya. Gunung Jati ya. Apa ya? Cirebon ya. Terus ketika itu pun ada adabnya. Menziarahi makam wali itu ada adabnya. Menziarahi makam kedua orang tua pun ada adabnya. Iya. Jadi semuanya tuh ada adabnya. Gitu. Terus antum pulang kampung setahun sekali ya, untuk
selalu membebani tentang biaya, apalagi antum tuh ada pengolahan kata-kata atau keuangan sebelumnya gitu ya. Misalkan kita pengen pulang kampung itu bulan Juli, berarti dari Februari atau Desembernya kita sudah nabung kayak gitu ya. Coba kalau kita pulang kampung bawa uang nggak mungkin, kan kita nggak tahu kondisi di jalan gimana. Terus ketika kita ingin ngasih orang tua itu gimana gitu. Tapi kalau antum mah gak usah pikirin seperti itu ya. Sudah cukup berhati-hati saja. Ingat, jangan banyak tingkah kalau pulang. Ya jaga adab, apalagi senggol-senggolan di jalanan atau di airport. Ya orang mah tasnya yang dibawa, ini malah tas bawa orang. Ngerti nggak maksudnya? Mentang-mentang tas ada rodanya tuh jalan kayak di atasnya. Pernah nggak kayak anak kecil itu? Hah? Nggak pernah? Enggak lah ya, kan ada adanya ya. Jadi seperti itu ya. Karena apa? Karena berpergian itu kita bukan hanya buat diri kita, tetapi banyak orang. Ya, yang pada dasarnya itu pasti orang itu yang tadinya gak mau memperhatikan antum itu menjadi perhatian, karena antum tuh kadang-kadang tuh kayak mencoba untuk lihat saya dengan perlakuan saya itu nggak penting, kan gak usah kan. Ini gak usah buat aneh-aneh, jaga adabnya ya gitu ya. Soalnya ya kalau yang ikhwan juga, kalau misalkan di bis, kalau di manapun berjalan, tetap menghadapkan adabnya juga. Karena kalau misalkan kita cuek dengan itu, ya semua apa menganggap sebelah mata kita gitu. Misalkan assalamualaikum gitu, apa kayak gitu, kan gak enak kan? Gak usah aja, nanti malu-maluin lagi kayak gitu. Si Tia ngapain? Nanti ngabisin makan doang, kan jadi gak enak kan? Gara-gara sebenarnya dia itu cuma sekali doang makan, ada lapar kan? Nggak tahu kan dia orang polos. Ketika pertama ke rumah Jalpa, kalau jangan menunggu dipersilakan, kalau dia itu kan udah lapar, udah habis duluan ya. Tapi Jalpanya senang, bukan masalah senang atau enggaknya ya. Ini adabnya ya. Jalpa senang, tapi orang tua Jalpa kan nggak tahu. Jadi kayak gitu ya. Jadi dimanapun berada tetap ingat ya, adab itu harus dikedepankan. Berikutnya, apabila engkau ingin berpergian, maka sholatlah istikharah. Apa itu istikharah? Meminta petunjuk kepada Allah lebih dulu dan mintalah izin kepada kedua orang tuamu dan guru-gurumu. Nah, di sini biasanya tuh kalau sudah pulang aja. Ya. Pulang aja, tapi nggak semuanya. Mungkin lagi sibuk atau gimana, pas bagian telepon itu sudah ada orang tuanya, langsung pulang, adabnya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Karena kita maklumi itu semua. Terus antum jangan orang tua antum yang beres-beresin, ngerti nggak? Udah orang tuanya datang, orang tuanya suruh beresin barang-barang kita. Ya Allah jangan ya. Kalau bisa udah siap, udah ada yang bawa mobil tinggal dimasukin ke garasi mobilnya, kayak gitu ya. Ya bunga ya. Ya jadi kayak gitu. Dan minta izin walaupun gurunya udah tahu pasti pulang. Ya, masalahnya di sini nanti ada dua kloter ya.
yang pulang langsung sama orang tuanya, dan biasanya yang rumah-rumahnya jauh itu pulangnya malamnya atau sehari sebelumnya. Karena yang jauh di luar pulau sih, kalau Cilacap mah ya Bangka misalkan di luar. Tapi kalau Bangka sudah itu ya, sudah prepare kan, jadi udah semua. Jadi itu tetap ya, tetap atur, jangan kemana-mana karena kita nanti khawatir antara pulang atau enggak. Yang dikhawatirkan ibunya sudah, orang tuanya sudah parah, anaknya malah belum ada. Pas levelnya ternyata datang ke sini, itu mau gimana? Ya, jadi jangan kemana-mana. Gak usah luar biasa ke Alfa, ke sana ke sini. Tenang aja, Alfa di Bangka ada, ya kan? Alfa di Cilacap banyak, ya. Di tempatnya Hafiz, Bogor banyak. Di Sulawesi, di Bau banyak, ya. Gak usah ketinggalan apa belanja. Mau diskon mau apa aja itu sama aja. Karena se-Indonesia apa itu ya, cuma beda bahasanya. Ya, bawalah secukupnya, ketidakannya, ya. Baik, yang berikutnya adalah ketika berpergian itu harus ada satu pemimpin safar. Gimana kalau misalkan pemimpin safar awal semua, boleh nggak? Misalkan ada Zahra, ada Naila, ada Kanasma udah pulang nggak? Belum. Nah itu bertiga, boleh nggak ada salah satu dari safar? Misalkan awal semua, boleh nggak salah satu jadi safar jalan? Apakah harus ada ridho? Kalau ada ridho, pastinya ridho ya jadi safar. Kalau enggak, jaga. Kalau enggak, patan. Pokoknya di antara itulah yang bakal ya. Apa ya? Kalau mau hujan, selalu juga begitu terbakar kan? Mungkin ada ya, kita nggak tahu juga ya. Iya, kita nggak tahu juga. Ya, jadi harus ada safarnya. Harus ada pemimpin maksudnya. Ya. Lebih dulu dan mintalah izin kepada kedua orang tuamu dan guru-gurumu. Apabila lapang dadamu dan mereka izinkan bagimu, maka mulailah dengan mengembalikan barang-barang orang lain kepada pemiliknya. Ini nih yang penting nih, ketika aku sebelum pulang ke kampung masing-masing, sekiranya antum pinjam kitab ke gurunya, pinjam buku pelajaran ke temannya, pinjam uang tuh yang penting ya harus diganti. Pokoknya lupa, ingat ya kalau sudah menjadi jangan sampai nanti ketika kita di akhir hayat kita sulit sakaratul mautnya itu gara-gara hutang. Yang sebelumnya misalnya kan, walaupun 1000, walaupun cuma sedang ceker 1, 500, misalkan Palina itu nitip sedang ceker 1 sama Safa, ternyata Palina lupa, kayak gitu ya, harus dibayar walaupun sekedar 11 ceker ya, walaupun Safanya tapi ikhlas. Namanya umur beda ya, kayak gitu. Ya Palina, juga lah Palina ya, sama teman-teman. Ya jadi seperti itu ya, ahwat ikhwan semuanya, ahwat ikhwan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, bersihkanlah semuanya dulu sebelum pulang. Yang kedua, ketika punya hutang, dilunaskan dulu. Ketika minjam, dibalikan apa? Ketika pinjam, balikan, ya, dibalikan dulu, ya, dikembalikan maksudnya. Jadi apa ya?
Jadi itu semua ya. Ya. Jadi itu semuanya ya yang harus dipikirkan ya. Coba ingat-ingat atau punya utang nggak sama temennya, ikhwan, akhwat, jangan cuek-cuek aja gitu. Ya terus baju-bajunya dari sekarang di-prepare, barang-barangnya ya. Kalau bisa dicuci-cuciin semua. Jangan sampai ketika orang tua datang malah di rumah buat PR orang tuanya. Tapi kalau anak mah biasanya itu sendiri. Ya, tinggal dikirim doang ya, masalah ya. Ingat ya itu ya, itu walaupun perkara sepele, tapi itu dapat mempengaruhi tingkat keadaban kita terhadap orang lain. Yang tadinya dia bukan sama kalian, gak lagi. Gak usah dipinjemin lagi. Orang kalau lupa, masa aneh jadi malu. Aneh yang pinjemin tapi aneh yang malu. Kan zaman sekarang seperti itu, ya kan? Yang pinjemin malah malu untuk nagihnya. Tapi yang diutanginya itu seolah-olah kayak cuek aja, tak bingung ya. Padahal di sisi lain jajan ada. Buat beli yang lain ada, kok buat bayar utang anak nggak ada. Ada nggak seperti itu perasaannya? Hah? Enggak ada ya. Kalau ada, kalau dituntaskan, walaupun itu cuma sebab sekian 500-an, bahaya loh. Makanya diingat-ingat ya. Yang ikhwan juga ketika ada makanan di laci atau di lemarinya ada soda sebungkus, tinggal pas sebungkus ada 25 ya, 25 apa? Biji ya, atau butir ya. Tiba-tiba kita satu loh, kan bayangin itu. Mau nangis gimana? Ya, mau ikhlas gimana? Ya kan? Gitu. Ya membiasakan untuk makan yang bukan punyanya. Berikutnya, dan engkau kembalikan barang-barang titipan ya, yang punya titipan juga harus dibalikan. Tadikan dipinjam, nanti ketika harus dibalikan juga. Terus melunasi utang-utang dari sudah, menyiapkan belanja bagi orang yang wajib engkau beri nafkah. Kalau ini mah boleh ditinggal, misalkan nanti di antara muslim atau MR itu kita nggak tahu setelah pengabdian kita misalkan ketika hidup sahabat pasti kan meninggalkan istri. Tapi kalau nggak meninggalkan sama-sama berarti tetap menyediakan makanan atau obat-obatan untuk anak dan istrinya tetap. Ya misalkan kalau itu Ustaz Ridho atau Ustaz Oki entahlah siapa duluan yang kita doakan. Ya semoga lancar. Ya, ini kaitannya dengan sudah berkeluarga. Kemudian wasiatkan wasiat yang perlukan dan menyediakan bekal yang halal dan baik. Kenapa ada wasiat? Karena kita nggak tahu nanti di perjalanan Allah itu mentakdirkan kita itu selamat atau tidak. Ada wasiat misalkan. Nah nanti bapak gini-gini tolong dijaga ya sawahnya, misalnya kayak gitu. Ini mah perkara-perkara yang sudah berumah tangga gak apa-apa ya. Dan dosa ya, dosa dan mohonlah pertolongan darinya atas perjalananmu. Jadi ya ketika perjalanan juga harus ada doa perjalanan. Karena kita nggak tahu nanti di perjalanan itu kita nggak tahu ya apa-apa yang menghadang kita. Misalkan ada yang menghadang kita dari segi goib, kita kan nggak tahu. Ada yang menghadang kita dari segi orang yang tidak bertanggung jawab, begal atau lain sebagainya, atau kaugah kayak yang sudah akhiri tapi kita kitin misalkan.
itu kita harus berlindung dari itu semua. Dan kalau misalkan antum jauh yang rumahnya lewat Natuna atau lewat apa itu banyak banget kan kalau yang ada pakaian itu berarti antum biar amannya itu menyediakan uang dan tapi ini mah bagian pribadi ya, mobil pribadi. Kalau travel itu urusannya ke travelnya. Berikutnya yang ketiga, kemudian berilah seseorang teman yang soleh untuk membantumu dalam kebaikan dan meringankan dirimu kepayah-kepayahan perjalanan. Kayak tadi ya, maksudnya dipilih. Misalkan di antara Fauzan, ada Faik, ada Sanul, ada Denny, ada Ilham, ada Niki, atau pergi ke Bangka semua. Ya, misalkan. Ya pastikan nanti di antara enam itu harus ada dipilihnya satu ketua atau siapa yang soleh menurut kalian. Karena apa? Ya karena memang di perjalanan itu harus ada petunjuk jalanan. Misalkan ketika dia sholatnya gimana itu nanti tanggung jawab ya ketua sahabat. Jangan sampai nanti ke rumah tamatnya udah sesinya udah kapan atau baru datang, kasihan. Patar iya. Ini gimana sih kalau undangan tanggal 6 tapi tanggal 10? Ya, kayak gitu. Ya makanya kan kita nggak tahu nanti pastinya sama orang sana juga kan kita nggak tahu. Ya. Nah, antum tuh jangan asal milih udah sukai aja, itu jangan selalu aja jangan kayak gitu. Pokoknya sekiranya dia benar-benar mumpuni di situ ya, benar-benar orangnya yang berani, yang tahu jalan misalkan, ya, yang orang-orang di antara kalian itu orang-orang yang jauh siapa di antara itu, misalkan antara Fauzan dengan Rifki, pilihlah antara dua itu, nggak boleh kedua-duanya, kayak gitu ya. Berarti yang lain tidak soleh bukan, karena yang lain itu rumahnya masih sekitaran Bekasi dan sekitarnya. Ya, baik berikutnya pilihlah teman sebelum jalan. Jadi aku kalau sebelum jalan itu pilih temannya satu frekuensi dengan antum yang enak itu kalau buat pulang. Ya misalkan Fatan ya pasti sama bawa adiknya gak bawa akan tuh ya semuanya bawa kayak gitu. Jangan nanti aja kamu bareng ini, nanti aja kamu bareng ini, jangan ya. Karena segala sesuatunya itu berjalan itu kalau tidak dengan satu frekuensinya itu nanti pasti beda-beda. Bunganya, misalkan bunga sama salsabila. Rasanya pengennya cepet, bunganya belanja dulu beli talas, beli ubi, beli apa segala macam di bawah. Tapi nggak mau bawa yang bawa sesa-sesa gitu. Ya, ada nggak kayak gitu? Dibeli semua, bawa. Ya, harus orang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang berpergian seorang diri. Kenapa? Misalkan Jamaah pulang sendirian ke Bangka, terus Safira pulang ke Bogor, walaupun dekat, namanya Ahwat, gak jalan sendirian, harus ada Aliza atau ada Kambulan, dan gitu ya. Terus Kayu pulang ke mana Kayu ya? Ke mana sih? Lupa. Atau ke mana? Oh Jaktim, Kayu bukannya Banten, dia betul Banten. Masya Allah Banten. Bang Salul tahu ya Banten, Masya Allah. Ya, Banten. Ini nggak boleh sendirian, harus ada sama Kakak.
tangannya dulu. Nggak boleh ya, harus sama. Nggak boleh, ayo sama bapaknya, ayo ya. Nggak boleh sendirian. Ayo, kenapa nggak boleh sendirian? Ini ada habisnya ya. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat kemudian sholat diri. Beliau bersabda, ya, pengendara itu syaitan, ya. Dua orang pengendara itu syaitan, ya. Sedangkan tiga pengendara itu rombongan. Coba bayangin dari misalkan Salma dari sini ke sono sama berdua jauh dari banget. Seharusnya ada itu setan betul. Seharusnya ada tiga orang itu rombongan. Berarti Salma bawa alat, Salma bawa Safira kemana sih gitu ya. Bahaya. Kemudian berpamitlah kepada kedua orang tua dan guru-gurumu, teman-teman, para tetanggamu, serta minta maaf diri karena diri ya, dari mereka. Dan setiap orang melakukan muamalah ya, muamalah hubungannya denganmu. Dan suatu hal dalam hadis, apabila seseorang dari kamu ingin berpergian, hendaklah ia berpamitan dengan saudara-saudaranya, karena Allah Ta'ala memberi berkah pada doa mereka baginya. Ya, seperti halnya misalkan air pulang kampus, nggak boleh berdua sama si lepas, nggak boleh. Harus ada satu orang lagi, bawalah. Di situ ada Ifa, ada Elvira bawa. Yang satu yang ada Garut, ya silva ya. Jangan nekat nanti silva sama air pulang berdua, jangan ya. Kalau bisa tunggu ada yang dijemput, ya. Begitupun dengan dekat-dekat kayak Ika, Naila, Sarina, Salsa, jangan nekat pulang sendirian. Ya Niklas juga, apalagi jauh banget ya. Jangan nekat pulang sendirian, ya. Karena itu dari apa? Satu itu syaitan, dua syaitan, tiga tiga itu baru rombongan. Jadi kalau misalkan patah sama jaga itu jatuhnya masih setan ya. Harusnya ketiga sama patah gagah beserta supir, yaitu rombongan namanya ya. Gagah bareng ya, bukan ya. Gak boleh sendiri. Ucapkanlah doa yang diriwayatkan, aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak dibilang titipannya, disunahkan bagi orang-orang yang Allah yang tidak bilang titipannya, disunahkan bagi orang-orang yang menetap untuk mengantarkan musafir dan mendoakan baginya, ya, dengan doa dalam hadis, yaitu aku titipkan kepada Allah agama dan amanahmu serta akhir amalmu dalam pemeliharaan Allah dan lindungannya. Semoga Allah memberkatimu dengan takwa dan mengampuni dosamu serta mengarahkanmu bagi apa? Kebaikan dimanapun engkau berada. Salamlah 2 rakaat bila kau ingin keluar dari rumahmu, dan membaca dalam rakaat pertama. Apa yang dibaca dalam rakaat pertama itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam rakaat kedua, Qul
Ya, Masya Allah, ayat kursi itu setiap kali dibaca di setelah sholat. Ya, jadi seperti itu ya. Ingat, semuanya itu pasti ada adabnya. Ya, Ayubi, walaupun dekat jangan masuk dilihat, bahaya, masih kecil. Ya. Ya, karena hati-hatian itu perlu, apalagi yang jauh rumahnya harus bisa menjaga dirinya. Karena kita tidak tahu ya apa-apa yang menimpa kita. Untuk itu kita harus senantiasa itu memayungi diri kita itu dengan doa-doa. Ya, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu di perjalanan yang kita lalui itu mulus atau tidak. Ya, jadi berdoalah sebelum berpergian. Iwan ahwat, baca kalimat apakah ketika dalam keadaan turun. Ayo baca apa? Kalau turun, salah turun. Teriak atau gimana? Kan ada adabnya. Kalau turun itu kita baca kalimat apa? Kalau turun. Subhanallah. 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 Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukannya kayak gitu, bilang kayak gitu ya. Awalnya tetap berzikir. Kalau misalkan ada jalanan kerja, udah kerja berbatu, ada apa ya? Itu kita baca apa? Hah? Kalau apa istighfar? Betul Mas Arul. Betul Mas Arul ya. Baca apa? Allah wa Allah yang kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Memang itu adanya. Ketika lancar-lancar aja itu Pak. Terus ketika kita nyampe ke tempat tujuan, ucapkanlah alhamdulillah. Dia awalnya dengan bismillah. Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Karena sudah mulai semua ya, Masya Allah ya. Ya, sudah mulai. Iyalah. Itu ya, jadi poin pertama itu pilihlah salah satu sahabat yang soleh menurut kalian. Yang kedua, kalau pertama itu masih setan, kedua itu masih setan. Ketiga itu rombongan, maksudnya tiga itu empat sama yang mengemudi kayak gitu ya. Terus apa lagi? Ketika jalan dulu membaca subhanallah. Ketika jalanan kerja Allahu Akbar. Karena kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu mobil truk atau gimana mau juga berjalan ya. Ketika kita ada di belakang truknya, karena kan kalau itu susah kan harus benar-benar mau nggak mau dia nabrak belakang atau dia jurang. Tapi kalau di YouTube itu ada malah daripada banyak korban dia malah banting setir dia nyebut berjurang truknya itu. Coba ya kan kita nggak tahu namanya kondisi di jalan, kita nggak tahu kondisi jalan kita ya. Kalau mungkin karena kita tuh Indonesia itu pegunungan ya, namanya pegunungan itu nggak mungkin datar aja, pasti ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Apalagi kalau yang mual itu pasti. Kalau balik atau kemana lagi? Atau kemana? Kumpul Balisa ya.